Beberapa waktu lalu, aku mendapati diriku duduk lama di depan cermin. Bukan untuk memperbaiki penampilan, tapi untuk mencari sesuatu yang hilang. Seperti ada bagian dari diriku yang tak lagi terasa utuh, meski di luar semuanya tampak baik-baik saja. Pekerjaan berjalan, relasi sosial cukup lancar, bahkan media sosial pun menampilkan versi terbaik dari hidupku. Tapi, tetap saja, ada kehampaan yang sulit dijelaskan, semacam perasaan bahwa aku tidak benar-benar bertumbuh, tidak benar-benar hidup. Seolah-olah aku sedang menonton hidupku sendiri dari kejauhan. Saat itu, aku teringat sebuah analogi yang sangat membekas. Hidup ini seperti naik eskalator yang arahnya turun. Kalau kita diam di tempat, kita akan perlahan-lahan terseret ke bawah. Dan untuk bisa naik, kita bukan hanya harus berjalan, kita harus berjalan melawan arah. Artinya, stagnasi itu ilusi. Diam itu sebenarnya mundur. Dan untuk naik level dalam hidup, kita tidak cukup hanya dengan bekerja keras. Kita harus mengubah cara berpikir. Kita harus mengubah mindset. Tapi, mengubah mindset itu bukan perkara satu malam. Ia bukan seperti mengganti baju. Ia lebih mirip seperti mencabut akar pohon yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Sakit, melelahkan, tapi sangat mungkin dilakukan. Dan seperti segala sesuatu dalam hidup, ia dimulai dari kesadaran. Maka, disinilah aku ingin mengajakmu, berjalan bersamaku, menyusuri 3 jenis pola pikir yang secara diam-diam bisa menjadi tembok penghalang hidupmu untuk naik level. Mindset pertama yang dulu, tanpa sadar, aku pegang erat adalah ini, bahwa segala sesuatu harus berjalan sempurna, baru aku bisa merasa puas. Ini terdengar idealis, tapi sesungguhnya sangat melelahkan. Aku pernah menunda-nunda, mulai menulis, hanya karena takut hasilnya tidak sebaik tulisan orang lain. Aku menunda membuat konten, memulai bisnis kecil, bahkan mengekspresikan diriku, hanya karena merasa belum siap. Padahal, siap itu bukan syarat, tapi hasil dari memulai. Aku jadi teringat sebuah analogi sederhana. Kalau kamu ingin menanam pohon, kamu tidak akan menunggu musim sempurna datang dulu, bukan? Kamu akan menanamnya sekarang, lalu merawatnya dari hari ke hari. Bahkan, jika tanahnya belum ideal, kamu tetap bisa mulai. Sebab yang membuatnya tumbuh bukan hanya kondisi, tapi ketekunan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perfectionism paralysis. Ketika seseorang menunda atau menghindari tindakan karena takut gagal atau tidak memenuhi standar tinggi. Ironisnya, standar tinggi ini seringkali tidak realistis dan justru menjadi penghambat produktivitas. Islam mengajarkan sesuatu yang sangat membebaskan dalam konteks ini. Dalam sebuah hadits disebutkan, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal hidup, bahwa keistiqomahan lebih tinggi nilainya daripada kehebatan sesaat, bahwa kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih berarti daripada kesempurnaan yang tidak pernah dimulai. Setelah aku menyadari ini, aku mulai memaksa diriku untuk bertindak meski belum sempurna. Video pertamaku jelek. Tulisan pertamaku penuh keraguan. Tapi dari sanalah semua pertumbuhan dimulai. Dan yang lebih penting, dari sanalah aku mulai merasa hidup. Karena aku bergerak, karena aku melawan arah eskalator. Mindset kedua yang sempat mengakar kuat dalam diriku adalah bahwa kesuksesan orang lain berarti kegagalanku. Ini seringkali muncul diam-diam saat melihat teman-teman satu angkatan yang sudah memiliki rumah, mobil, atau posisi tinggi di perusahaan besar. Di saat aku masih berjuang menyusun puzzle hidupku yang rasanya belum utuh, melihat pencapaian orang lain justru membuatku merasa semakin kecil. Padahal, dalam benakku aku tahu, hidup bukan kompetisi. Setiap orang punya waktunya. Tapi, hati tak semudah itu diyakinkan. Aku pernah membaca analogi yang sangat menampar. Bayangkan, jika bunga mawar iri pada bunga matahari, karena ia mekar lebih dulu. Padahal masing-masing punya musim mekarnya sendiri. Mawar
akan tetap mekar pada waktunya, dan keindahannya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan matahari, karena keduanya diciptakan untuk keindahan yang berbeda. Dalam psikologi, ini disebut sebagai teori perbandingan sosial, di mana kita cenderung mengukur diri kita berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain. Masalahnya, yang kita lihat seringkali hanya hasil akhir, bukan proses. Kita membandingkan highlight hidup orang lain dengan behind the scenes hidup kita sendiri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang kita punya, bukan apa yang belum kita punya. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini bukan ajakan untuk pasif, tapi untuk bersyukur, untuk sadar bahwa setiap hidup punya takdirnya masing-masing dan membandingkan hanya akan mencuri rasa syukur. Aku mulai membalik cara pandangku. Ketika teman berhasil membeli rumah, aku belajar melihatnya sebagai inspirasi, bukan ancaman. Ketika ada yang sukses di bidangnya, aku belajar untuk mendoakan dan bertanya, bukan merasa kalah. Dan lambat laun, hatiku jadi lebih tenang. Karena aku tahu, jalan hidupku bukan kompetisi, tapi perjalanan. Dan dalam perjalanan, setiap langkahku sah selama aku bergerak maju. Mindset ketiga, dan mungkin yang paling sulit untuk diubah, adalah keyakinan bahwa nilai diriku ditentukan oleh penilaian orang lain. Aku tumbuh di lingkungan yang sangat menekankan validasi eksternal, nilai sekolah, pujian guru, penilaian orang tua, bahkan like dan komentar di media sosial. Aku belajar mengukur diriku dari luar, bukan dari dalam. Dan ketika penghargaan dari luar tak kunjung datang, aku mulai mempertanyakan nilai diriku sendiri. Sampai aku sadar bahwa ini seperti memegang cermin milik orang lain dan berharap bisa melihat pantulan diriku. Mustahil. Penilaian orang lain itu bias, berubah-ubah, dan kadang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan yang kita alami. Lalu, mengapa kita menggantungkan harga diri kita pada opini yang begitu rapuh? Dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan self-worth dan external validation. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi dan rasa tidak aman yang terus-menerus. Padahal, fondasi kepercayaan diri yang sehat justru berasal dari dalam. Islam menegaskan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh status sosial atau pujian manusia, tapi oleh ketakwaannya. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan takwa adalah urusan hati. Tak terlihat, tapi sangat berarti. Aku mulai melatih diriku untuk bertanya, apakah yang kulakukan ini karena aku ingin terlihat baik atau karena aku tahu ini baik? Apakah aku menulis ini karena ingin dipuji atau karena aku tahu ini bisa bermanfaat? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah perlahan aku menemukan kembali diriku. Aku mulai merasa merdeka karena aku tidak lagi menjadi budak ekspektasi orang lain. Hari ini aku masih terus belajar mengubah pola pikirku. Masih sering tergoda untuk diam karena takut tidak sempurna. Masih kadang merasa kecil melihat keberhasilan orang lain. Masih sesekali mencari validasi dari luar. Tapi sekarang aku sadar bahwa semua itu bukan akhir. Itu adalah bagian dari perjalanan naik level. Mungkin kamu juga sedang ada di titik yang sama, merasa stagnan, kehilangan arah, atau terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Tapi percayalah, perubahan itu mungkin. Ia dimulai dari kesadaran kecil, dari keberanian untuk bertanya ulang, dari tekad untuk melawan arus eskalator. Pertanyaannya sekarang, apa satu mindset yang selama ini menahanmu, dan apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk mulai melawannya? Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling berani berjalan.